bahwa kita harus punya habit yang bagus sampai saya bisa secara otomatis seperti kebiasaan bagus itu. Jadi hidup saya tuh maunya terus-menerus punya kebiasaan bagus. Nah, jadi dia cuma mau ngebahas dalam buku ini yang scroll 1 dia bilang adalah hidup manusia harus dikendalikan oleh kebiasaan. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang bagus, maka kehidupan kita akan bagus. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sobat Sales, kita mau bahas buku tentang selling lagi nih, karya dari OG Mandino, judulnya The Greatest Salesman in the World. Wah, the greatest ya, udah greatest in the world lagi. Oke, yuk kita dengar aja langsung dari Coach Arif. Halo Coach. Hai. Coach, ini buku tentang apa ya Coach ya? The Greatest. Ini menarik bukunya. Saya juga membaca buku ini. Ini buku udah buku lama. Dan menurut saya ini malah buku yang harus dimiliki atau buku yang harus dibaca lah oleh para calon-calon sales. Bukunya saya jadi ingat memori ini gitu, baca buku ini gitu. Ini balik back ke buku ini sebenarnya cerita kayak buku cerita, Bu. Bukan buku tentang teknik selling, tapi tentang teknik cerita, tapi dibungkus dengan ada cara-cara jualan. Nah, jadi ceritanya, ini saya ceritakan dulu ceritanya. Jadi ada seorang anak, dalam buku ini bahas tentang seorang anak, orang miskin, pemuda miskin, namanya Hafid. Dia itu yatim piatu, hidup sederhana, dan dia bekerja dengan seorang saudagar kaya, namanya Patros. Ya, jadi Hafid ini adalah tipe orang yang sangat tidak percaya diri, dan Hafid ini dia takut gagal dalam hidup, dan dia juga kayaknya nggak layak dah dia merasa sukses. Tetapi menariknya, ini yang menariknya ya, masalah Hafiz itu di dalam konteks dalam buku ini, masalah dia bukan skill. Masalah Hafiz adalah di identitas dirinya. Dia sebenarnya anak yang baik ya, tapi ya itu tadi, mindsetnya yang salah gitu. Mindsetnya mungkin mindset miskin lah itu, atau mindset identitasnya bukan seorang sales yang hebat. Dan sedangkan Patros sebagai seorang saudagar yang kaya raya, dia kita bisa bilang dalam konteks di buku ini, dia sebagai seorang master salesman. Karena dia saudagar kan dia jago dong, kaya. Dia melihat, tapi dia melihat ada potensi dari Hafid. Hafid ini kayaknya orang anak baik nih. Kayaknya bisa deh ini jadi sales yang bagus gitu. Dia ngelihat tuh, dia punya potensi itu. Jadi, suatu ketika dikasih ujian sama si Patros. Patros bilang, nih, Hafid, coba kamu jual 1 jubah. Ya, karena dia pedagang kain. Jual baju. Kamu jual ya? Si Hafid bilang, aduh jangan dong. Aku ini gak bisa jualan. Aku ini takut ditolak. Aduh gimana ya, bisa gak ya? Pokoknya nunda-nunda. Selalu gitu alasannya ya. Jadi, malah nih yang menariknya, karena ini anak dasarnya anaknya baik, dia ketemu bayi yang lagi kedinginan. Jubahnya dikasih ke orang, dikasih ke bayi itu. Dia nunjukin ya, dia orang baik kan. Tapi dia bukan salesman yang baik kan. Nah, akibatnya dia tidak berhasil jualan. Ya dia gagal total, tapi secara karakter dia lulus. Karena anak baik, gitu kan ya. Karena dia bisa mau peduli sama orang susah, anak susah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Patros? Patros sih nggak marah. Tapi Patros ini menanyakan kepada si Hafid, lo mau belajar nggak? Supaya jadi sales yang bagus. Atau jadi seorang saudagar yang jago. Mau. Caranya gimana? Nah ini yang menarik Bu. Dia berikan ada 10 scroll. Tahu scroll ya? Scroll itu kan kayak gulungan. Jadi ada 10 gulungan kertas. Yang di gulungan kertas itu harus dibaca setiap hari. Yang dimana setiap gulungan itu kalau dibaca, itu akan membuat si Hafid jadi jago jualan. Nah, ini yang kita kupas, Bu. Menarik ya? Jadi konsepnya di dalam buku ini, dia menceritakan pakai metode cerita, tapi membuat orang termotivasi gitu ya. Jadi, dia minta yang harus dilakukan. Yang pertama, dia bilang, pertama adalah, dia minta dibaca setiap hari, adalah 1 scroll, wajib dibaca selama 30 hari. Dan bacanya, 1 scroll, dibacanya 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Atau sore.
Ya, dan nggak boleh lompat-lompat. Jadi kalau baca scroll 1 sampai 30 hari. Bulan kedua, baca scroll kedua. Tetap baca 3 kali. Nah, ini menarik kan? Jadi ya gitu ya. Nah, jadi dikasihlah scroll pertama. Apa scrollnya? Ini yang menarik. Di scroll pertama, isi scrollnya ini yang menarik, Bu. Ya, jadi di scroll 1 isinya adalah ya, I will form good habit and become their slave. Bahasa Indonesia adalah saya mau membentuk habit yang bagus supaya saya bisa menjadi slave itu budak. Biar saya menjadi budaknya. Maksudnya artinya apa? Dalam scroll 1 dia mau ngasih tahu bahwa kita harus punya habit yang bagus sampai saya bisa secara otomatis seperti kebiasaan bagus itu. Jadi hidup saya tuh maunya terus-menerus punya kebiasaan bagus. Nah, jadi dia cuma mau ngebahas dalam buku ini yang scroll 1 dia bilang adalah hidup manusia harus dikendalikan kita harus dikendalikan oleh kebiasaan. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang bagus, maka kehidupan kita akan bagus. Nah, dia baca tuh selama 30 hari. Setelah dia baca sehari 3 kali, tahu apa yang terjadi? Ini yang menarik, Bu. Dia mulai sadar dia punya kebiasaan buruk. Adalah dicatat tuh kebiasaannya. Dia suka menunda, dia malas, dia ubah tuh semua tuh. Dia muncul dorongan untuk konsisten, aktivitasnya menjadi lebih rajin, dan tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya menjadi orang yang berbeda setelah 30 hari. Cuman gara-gara baca satu scroll. Nah, scroll kedua nih, Bu. Nah, dia bilang apa yang harus dilakukan? Scroll kedua. Dia bilang, scroll kedua isinya adalah saya harus menyambut hari dengan penuh cinta. Sesuai dari hati saya. Nah, dia tuh perlakukan semua hal gitu ya. Semua orang dengan penuh kasih. Jadi dia empati, dia peduli sama orang-orangnya, dia care sama orang-orangnya. Jadi kekuatan powernya adalah cinta. Dan tahu apa yang terjadi ya? Setelah itu dia menjadi orang yang lebih sabar, tidak defensif, dan interaksinya menjadi lebih hangat. Nah, dari di situ maka dia akhirnya menjadi seorang sales yang disukai. Ya, jadi disukai dan dipercayai. Nah, itu scroll 2 tuh. Nah, scroll ketiga adalah scroll ketiga isinya adalah dia harus persisten sampai berhasil. Kebanyakan orang kan nggak gitu ya. Jadi dia berjuang mati-matian. Jadi dia harus berjuang, dia harus persisten, harus berjuang ngotot. mati-matian sampai mati dong ya, Coach. Kalau berjuang mati-matian sampai mati ya. Jadi ini berjuangnya dengan iya, mati-matian ya. Pokoknya dengan strategi, pokoknya dia dengan berbagai cara sampai mereka sukses gitu ya, sampai dia sukses. Jadi dia nggak takut lagi dengan rejection, dia terus mencoba, pokoknya closing. Kebanyakan orang kan nggak gitu ya, Bu. Begitu dia coba gagal, ya udah nyerah. Nah, itu dibaca, ini scroll ketiga. Nah, scroll keempat adalah dia bilang, saya ini adalah secara alami adalah bisa menciptakan keajaiban. Wah, keren kan, Bu? Ini kan sama dengan konsep adalah kayak orang apapun yang dipegang akan menjadi emas. Nah, kalau itu saya pakai itu dulu, Bu. Jadi dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan adalah akan menjadi keajaiban. Nah, itu yang dipegang. Dan akibatnya dia percaya diri, jadi orang yang luar biasa. Dia ketika berjualan apapun, pokoknya jadi hebat aja gitu ya. Nah, yang berikutnya scroll kelima adalah dia bilang dia mau hidup seperti ini hari terakhir dia di muka bumi ini. Ini konsep yang dipakai oleh banyak orang yang bilang bekerja seakan-akan besok udah tidak ada hari esok. Nah, ternyata kerjanya dia mengurangi penundaan, lebih cepat bertindak, dan fokus pada hal penting. Akibatnya, hasilnya dampaknya lebih naik. Jadi gitu ya, kalau kebanyakan orang, besok aja deh. Besok masih bisa. Enggak. Sedangkan dia, kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Ya, sama seperti ketika saya menyiapkan konten ini pun juga sama. Saya dapat kontennya padahal bisa besok pagi, nggak sekerjaan tadi malam kan. Karena gitu. Jadi kalau bisa saya lakukan. Nah, begitu juga. Berikutnya adalah kemampuan scroll ke-6 adalah kemampuan mengelola emosinya dia. Khususnya emosi berkaitan dengan berhadapan dengan customer. Bagaimana dia bisa mengontrol, ada customer nggak suka, bagaimana dia cara tetap nanganinya dengan baik. Itu adalah scroll ke-6. Scroll ke-7 ya, dia mengatakan ya bahwa hidup di dunia ini harus banyak tertawa. Jangan terlalu serius. Karena kalau terlalu serius, begitu ditolak, kan patah hati ya. Patah semangat. Kayak ngerasa, aduh dunia hancur. Enggak. Dia mengatakan bahwa hidup ini santai aja. Jadi kalau ditolak ya anggaplah ini sebuah permainan game. Jadi santai aja. Nah, di ke-8, scroll ke-8,
dia mengatakan dia harus memultiplikasikan value-nya mereka. Jadi dia punya nilai-nilai penting dalam hidupnya dia digandakan. Misalnya contoh, dia misalkan bagus di servisnya, ya servisnya ditingkatkan. Misalkan dia bagus tentang ramahnya ditingkatkan. Gitu ya, ditunjukkan gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai penting. Apa kelebihannya mereka? Itu yang ditingkatkan di setiap bagian. Di kesembilan adalah dia masukkan kalimat ini hampir sama dengan bahwa ini adalah hari terakhir dalam hidup dunia adalah lakukan sekarang, jangan besok. Lakukan sekarang. Apapun lakukan sekarang. Jadi makin kuat tuh. Jadi apapun kalau mau ngerjain sesuatu, lakukan sekarang. Action sekarang. Bertindak sekarang. Nah, dan scroll ke-10 adalah jangan lupa berdoa. Memohon bimbingan Tuhan untuk supaya dia berhasil. Dan di dalam buku inilah akhirnya dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang sukses. Dan itulah 10 rahasia untuk menjadi seorang sales yang luar biasa. Nah, menariknya dia mulai dari cerita ya Coach ya. Dia mulai konsepnya cerita, ini cukup menarik sih. Storytelling. Saya suka kalau dengan konsep buku kayak gitu sih Coach. Kemudian baru dijabarkan ininya. Ada beberapa buku yang model kayak gitu sih Bu. Salah satunya buku juga, nanti mungkin suatu saat akan saya bahas tentang dari Brad Sugar. Brad Sugar yang punya Action Coach, juga konsepnya pakai cerita. Karena konsep cerita itu mungkin nggak tahu ya, mungkin buat orang kayaknya lebih gampang aja ya. Ada yang relate. Ada yang relate dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi teknik-tekniknya dibahas dalam bentuk cerita. Menarik banget ya sahabat sales untuk bahasan buku kita kali ini gitu ya. Oh ya, ini bukunya dalam bahasa Indonesia ada nggak? Atau bisa nggak didapat di sini ya? Saya lupa Bu persisnya, tapi kayak waktu saya baca antara bahasa Indonesia apa bahasa Inggris saya lupa. Tapi yang jelas buku ini bagus sih. Cuman saya lupa saya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti mungkin bisa kita nanti mungkin kalau nanti ya di kalau ada nanti kita kasih linknya. Kita kasih tahu ya, kita kasih linknya ya. Ini menarik banget ya sahabat sales. Jadi sebagai seorang sales itu ini membuat kita bukan hanya tahu sesuatu, tapi membuat kita menjadi seseorang, gitu ya, Coach ya. Oke, nah semoga buku ini bisa nanti ya kita tahu ya di mana untuk dapatnya ya, Coach ya. Kita sampaikan nanti di link di bawah YouTube channel kita ini. Dan sahabat sales tetap mengikuti YouTube channel kita ini karena akan banyak buku-buku tentang sales yang akan kita bahas dalam YouTube channel kita ini. Dan kalau ada pertanyaan seputar pembahasan kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.